Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha aw kama qala. Pertama, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia umumnya dan orang-orang yang takwa khususnya. Maka kita mengikuti jejak Nabi. Kalau bulan Ramadan itu selalu nyocokkan bacaan Quran antara malaikat Jibril dan Nabi, sehingga dikatakan tadarus, memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Selawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kita lanjut ayat ke 133. Sekarang 34 ya, 34. Monggo baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini membacanya dua alif. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Ini diteruskan lebih bagus karena pakai la. Namun berhenti juga tidak apa-apa, asal mengingat napasnya. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Memati ketemu ba digandengkan ikhfa sapawi. Wa ma antum bimu'jizin. Monggo bersama. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Ulangi. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Innama sesungguhnya perkara hal tu'aduna yang kalian dijanji oleh Allah la'at pasti datang. Janjinya apa Pak? Di atasnya bahwa kalau Allah menghendaki kalian akan dimusnahkan, dihilangkan, diganti dengan yang baru. Jadi kalau kalian tidak mengikuti apa yang disampaikan Allah lewat Rasulnya, kalian akan diganti oleh kaum yang baru. Boleh juga karena perang, boleh juga karena wabah, boleh juga karena yang lain. Karena Allah tidak butuh kepada kita, karena Allah Maha Kaya. Jadi jangan dianggap Allah butuh kepada kita, lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa di dunia itu penting, tanpa saya tidak ada apa-apa, atau mungkin jangan menjadi panitia pembangunan masjid, tidak ada saya tidak jadi masjid itu dan sebagainya. Dari Allah
tidak butuh pada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Allah selalu memberi rahmat, Allah tidak butuh kasih sayang dari kita. Maka apa yang dijanjikan bahwa akan memusnahkan kalian, menggantikan generasi istilahnya regenerasi itu pasti. Contohnya Indonesia dulu setelah G30S betul-betul Islamnya jaya. Sekarang diganti dengan generasi Jokowi, berbeda lagi. Nanti generasi lagi bisa berganti lagi, ganti Pak Sulaiman mungkin ganti lagi. Ini namanya sunatullah, pasti Pak, pasti ganti. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Lah ini lebih baik terus karena man itu menjadi objek dari ta'lamun. Saya ulang lagi. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Nah ini nanti dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja dilepas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tampak sekali tidak bisa membedakan antara ra tafkhim dan ra tarqiq. Jadi seperti takbir itu Allahu Akbar. Harus dipahami takbir satu dengan takbir yang lain itu panjangnya sama. Ini harus dipahami. Nah, jangan ngimami, biasanya sing panjang kan takbir dari sujud ke berdiri. Tetap kita berdiri baru setelah berdiri Allahu Akbar. Takbirnya panjangnya sama. Dalam kitab Minhajul Qawim tidak boleh membedakan panjangnya takbir satu dengan takbir yang lain dalam sholat. Di takbirnya panjangnya sama. Ini harus dimengerti kita semua. Ya. Kalau apa? Allahu Akbar itu saja. Dua alif lah. Allahu Akbar. Misalnya berdiri dari sujud kan Allahu Akbar kan gitu biasanya. Ya toh? Nah, itu takbirnya dibuat sama, jangan berdiri lagi baru Allahu Akbar. Ini cara takbir dalam sholat karena menjadi imam. Sekedar tahu saja ilmu ini termasuk ilmu. Nah, di desa-desa karena dia itu hanya ngimami saja, tidak memakai ilmu, biasanya langsung dari duduk ke berdiri mesti panjang Allah. Ya tahu rata-rata kan gitu. Nah, yang benar itu takbirnya sama, panjangnya dibuat sama. Allah dari rukuk iktidal ke sujud pun demikian. Allahu Akbar. Jadi sujud setelah dekat dengan tempat sujud baru Allahu Akbar, panjangnya sama. Itu etika. Tapi umpama tidak sama, tidak dosa, tidak dosa. Tapi etika dalam bertakbir itu seperti itu. Ini sekedar tahu saja. Nanti mau. Katakan Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku. Ini menunjukkan kemesraan, wahai kaumku. Nabi tidak mengatakan wahai manusia, tapi wahai kaumku. I'malu, bekerjalah, berbuatlah. Lakukanlah pekerjaan ala makanatikum sesuai dengan kedudukanmu. Ini profesional. Bekerja itu harus proporsional. Makan itu sesuai dengan kedudukanmu. Ini amil, aku pun juga bekerja. Aku pun juga berbuat. Hidup itu harus berbuat sesuai dengan apa yang dimampui. Yang penting khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Posisi apapun memberi manfaat pada orang lain. Jadi RT yang manfaat, jadi seksi apa manfaat, semuanya manfaat. Jadi jamaah manfaat, jadi imam juga manfaat. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian kok pakai kelak, saufa itu artinya akan. Maka kelak kalian akan mengerti, mengetahui man siapa
takunu lahu yang nanti akan mendapatkan akibatud dar, desa yang indah, desa yang nikmat, akhir dari hidupnya menjadi nyaman. Bahasa kita apa? Husnul khotimah. Pasti tahu dia itu mendapat husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena sesungguhnya innahu, sesungguhnya la yuflihu dzalimin, ini tidak ada hu-nya, tidak ada isinya, Pak. Nah, cara santrine sesungguhnya kelakuan. Sesungguhnya titik 3, la yuflihu dzalimun, orang yang dolim tidak akan beruntung. Orang yang mendolim, penganiaya orang lain pasti tidak beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita jangan menganiaya orang lain. Termasuk menganiaya orang lain yaitu kita memindah patok. Tahu patok? Patok tanah loh, pinggir kita punya tanah sawah atau punya pekarangan, dipindahkan geser satu singgilan saja, besok itu dari api akan dikalungkan pada orang yang memindahkan patok. Maka kita jangan sampai nak wong dewa ngarannya apa Pak Adi? Mindahkan patok namanya apa Pak? Ngerok. Ya Pak. Biasa ngerok. Enggak garuk lah, garuk sedikit dipacul ke, terutama sawah Pak. Biasanya sawah itu nak hati-hati mesti sesuai 100 digarap entek. Geser terus. Ngeruk. Nah, ngeruk, betul ngeruk. Jadi itu efeknya besok akan jadi api dikalungkan kepada sampai Sabtu 7. Itu sekali lagi kita jangan terlalu rakus mengambil milik orang lain. Yang suka mengambil orang lain atau menolak apa yang benar itu namanya dolim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya disebut dolim. Kemudian sifat orang-orang musyrik lagi. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasibah wa qalu hadza lillahi biya'mihim wa hadza li syurakaina. Ini 3 alif mantap, 6 harokat mantap karena mat wajib muttasil. Pama kana suraka, ada lamnya tidak kelihatan. Pama kana li surakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila surakaihim sa'a ma yahkumun. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasibah wa qalu hadza lillahi biya'mihim wa hadza li syurakaina wa ma kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Ulang lagi biar ulangnya. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasibah
Wa ja'alu, dan mereka orang-orang musyrik jiwa syirik itu menjadikan nasiban, nah ini maf'ulnya nasiban, pembagian, lillahi untuk Allah, mimma daro'a, dari apa yang telah ditumbuhkan Allah, baik padi-padian atau binatang ternak. Jadi aneh atau orang syirik itu selalu dikaitkan dengan gogon Tuhan. Jadi selalu dikaitkan dengan bahwa Allah itu ada temannya, ada yang membantunya. Padahal semuanya ciptaan Allah. Tumbuh-tumbuhan atau padi-padian dan binatang-binatang ternak itu semuanya yang menciptakan Allah. Tapi ketika besar ditanam, kemudian dia mencari sisik melik agar tanaman itu bagus atau ternaknya baik, dia mencari solusi. Ini kambing ini nanti untuk Allah, yang ini untuk berhala-berhala kami. Begitu juga padi, dia tuh memberikan, nah orang Jawa berikan sesaji di sawah agar Dewi Sri, jadi Tuhannya padi namanya Dewi Sri. Sri siapa? Sifat Dewi Sri itu memberikan panenan yang baik. Lah ini musyrik seperti ini. Nah wong biyen biasa. Jadi akan nanam padi mesti menempatkan sajian di pojok sawah. Nah, sekarang alhamdulillah dengan Islamnya sudah maju, maka keyakinan-keyakinan seperti itu bahkan mereka membagi ini untuk Tuhan, ini untuk itu yang membuat pembagian itu siapa? Tokoh-tokohnya, tokoh agamanya. Karena dia ingin mendapat bagian. Nak orang andel jangan datang ke makam-makam. Di sana ada kotaknya. Nanti ini kotak untuk Tuhan, ini kotak untuk Jeng Sunan, ini kotak untuk pemelihara. Seperti itu. Padahal itu nanti kotak-kotak atau amal-amal itu masuknya ke siapa? Kepada Tuhan enggak? Tuhan enggak butuh kita. Tuhan enggak butuh kita. Kenapa kita membuat untuk Tuhan? Kalau kita memberi, yaitu memberi kepada orang-orang fakir miskin. Tapi fakir miskin yang model seperti ini dibagi sendiri oleh yang diserai, itu namanya suroka, teman-temannya. Maka hati-hati, itu adalah modus daripada orang yang ingin mendapatkan keuntungan untuk menipu dari orang-orang yang lemah. Orang yang lemah pikirannya itu dalam bahasa Indonesia namanya dungu atau pandit, bukan bodoh. Nak bodoh itu karena belum punya ilmu. Tapi nak dungu, pandir itu dia ngerti, tapi dia sengaja merekayasa. Urusan itu namanya pandir atau bodoh. Faqalu, lalu mereka berkata, suroka tadi, faqalu mereka berkata, hadza lillah, ini padi yang pojok itu untuk Allah. Kata-kata itu muncul biyamim karena prasangka dia. Jadi anggapannya saja. Dan yang pojok ini milik sekutu-sekutu kami, yaitu para pendeta atau para kiai atau para suhu-suhu. Pama kana apapun yang digunakan katanya untuk sekutu-sekutunya, fala yasullahu, tidak akan sampai kepada Allah. Ya, sampai kepada orangnya itu saja. Sedangkan wa ma kana lillah, sedangkan yang dikatakan untuk milik Allah, untuk Allah, sesaji untuk Allah, tidak akan sampai kecuali sampai kepada sekutu-sekutu atau dukun-dukun atau kiai-kiainya atau tokoh-tokohnya. Sa'amayahkumun, alangkah jeleknya, alangkah jahatnya apa yang mereka tetapkan. Ternyata mereka masuk ke tempat pendetanya. Nah, maka pendeta-pendeta di barat itu kaya karena pendeta itu penghasilannya dari 10% penghasilan dari jamaah, bukan jamaah. Jamaahnya tambah banyak, pemasukannya tambah banyak. Maka rata-rata pendeta atau pastor itu tumpahannya mercy jadi, karena jamaahnya selalu mengatakan, kalau pendetanya bilang biaya kok bagus,
Tuan pendeta ingin loh, sesok dibelikan oleh jamaahnya itu. Maka mereka karena agar mendapatkan apa? Pertolongan, agar mendapatkan ampunan dari Allah lewat pendeta. Itu yang ngampuni itu lewat pendetanya. Itulah tak namanya pembelian, pemaafan dari pendeta. Selanjutnya wa kadzalika zayyana bukan ya. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu padar jangan dipadar padarhum wa ma yaftarun ditebalkan tidak dibaca yaftarun ini namanya ra tafkhim dibaca dhamma yaftarun tidak yaftarun run padar tidak padar. Ini memperbaiki bacaan saja bukan salah, dibaca itu tidak dosa. Sedangkan dalam padar tidak dosa, tapi bagi yang ahli baca Al-Quran terasa tidak nyaman di telinganya. Monggo bersama. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu padharhum wa ma yaftarun. Ulangi lagi. liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum wa kadzalika demikian itulah dan seperti itulah Yayyana membuat tampak indah. Siapa yang membuat tampak indah? Syuraka'uhum, para suhu-suhunya, sekutu-sekutu mereka. Kepada siapa? Likasri, untuk kebanyakan minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Biasanya apa? Yang ditambah indah qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Dia membunuh anak mereka itu merasa karena diberi petunjuk, kowe anakmu kuwi wektone padha wetonmu supaya kowe selamat bisa sejahtera, anakmu kudu kok pateni. Tapi perkembangan baru, anakmu kudu kok buak. Itu banyak terjadi di masyarakat kita, masyarakat Jawa. Kalau tanggal lahirnya, waktu lahirnya sama dengan orang tuanya, karena nanti akan bertengkar terus anak itu dibuang, diambil oleh orang lain. Ini keyakinan namanya syirik, banyak terjadi. Kalau di Sumatera tidak ada Pak, Pak Rizal. Jadi ada anak yang dianggap membawa sial, kelahirannya ada hitung kelahirannya, kadang-kadang lahir pas matahari terbit, lahir pas beduk, itu katanya itu jadi makanan Bathara. Nah, ini keyakinan seperti itu apa zaman dulu sampai akhir zaman ada saja, karena ada pihak yang mencari keuntungan. Namanya siapa? Suhu. Maka Islam melarang orang datang ke dukun. Dukun anu loh, paranormal. Bukan dukun-dukun sunat. Dukun pijit. Dukun paranormal sing suka bedek-bedek itu. Ini oh kamu ini
kamu karena kecelakaan, oh karena kamu dulu anakmu ini membawa sial, itu harus kau buatkan sesaji apa-apa. Yang anak satu dianggap itu sial, anak 5 laki-laki juga sial. Pokoknya semua yang aneh-aneh itu dianggap sial, membawa sial. Maka harus dicari solusi, namanya apa Pak? Diruat tanggap ke wayang, terus dibelikan tape, jarik dan lain sebagainya, diberikan kepada dalangnya. Itu permainan dalangnya. Maka ada dalang yang suka jadi tukang ruat, karena hasilnya di samping upah ada juga tambahan seperti itu. Itu sejak zaman nabi nabi dulu seperti itu. Nah, itu yang membuat orang itu suka mengamalkan itu, karena dirayu-rayu dengan kata-kata yang indah, yang manis, sehingga dia terbuai dengan ucapan itu. Liyurduhum, agar mereka menjerumuskan. Arti dukun itu rata-rata menjerumuskan. Maka orang yang datang ke rumah dukun, Nabi mengatakan 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau sampai tanya, percaya, dia sudah kafir pada Quran, percaya pada Quran. Maka naiso Pak Edi jangan menjadi profesi dukun. Jadi walaupun pintar kayak apa Pak paring ndak usah kepengen jadi dukun. Tapi hasilnya kayak ada orang punya kerja, tanya kula duwe gawe kapan nggih? Pak piro? Atur dukune sing nggawa tas. Tas iku ana duwite jebuki sithik-sithik kan ora krasa, ora ketara. Itulah akal-akalane dukun. Waliyal bisu, dan agar mereka bisa mencampur adukkan, membingungkan alim atas mereka di nama agama. Agamanya diubek-ubek. Sehingga antara agama yang murni, ajaran dari Nabi, dengan dicampur aduk dengan keyakinan yang ada di masyarakat. Itu gaweane dukun seperti itu. Sehingga agamanya tidak jelas. Keyakinan diyakini seseorang itu namanya agama Pak. Maka ketika Nabi menyampaikan kan bahasanya lakum dinukum wali, agamamu, kan belum ada agama itu. Jadi apa yang diyakini oleh masyarakat itu disebut agama. Tradisi yang diyakini oleh masyarakat awam itu namanya agama, keyakinan. Walau Allah, seandainya Allah itu menghendaki, mafalu, pasti mereka tidak berbuat seperti itu. Kalau Allah menghendaki, tapi memang dibiarkan, diujo ben sak senenge. Fadharhum, maka tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, wa ma yaftarun, bersama apa yang diada-adakan. Kedustaan itu biar terus dia dimanja, akhirnya banyak yang datang biasanya orang luar, orang dalam tidak percaya karena sudah tahu setiap hari perbuatannya. Itulah kondisi dukun. Nah, biasanya ada juga orang yang bagian marketing dukun juga ada Pak. Nah, dengan person non sewu, ini pengalaman saya di Masjid Demak itu, dengan nak ziarah sholat ke masjid didekati orang dengan menziarah pinten nembe niki tasih enten sing luwih mandi meneh gurune Sunan Kalijaga, yaitu ditolong gawe kuburan anyar Pak. Dia banyak yang percaya, orang Malaysia, orang Sumatera, ada orang Jawa Barat itu datang ke tempat kubur baru itu yang digawe namanya Suminto. Yang datang itu juga jenderal-jenderal, termasuk jenderal siapa itu, yang bin itu siapa, itu datang ke sana memberi dana dan juga dibuatkan cungkup yang bagus lagi. Itulah odo-odone orang paranormal atau membuat ramalan, atau orang yang mengaku dirinya menjadi pemuka agama, pemuka keyakinan. Tidak hanya itu, kemudian disebutkan lagi penjelasan tentang kondisi rusaknya keyakinan orang-orang yang syirik itu seperti itu. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun khijrul la yat'amuha illa man nasha'u bi'amihim
wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amul la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Monggo. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun khijrul la yat'amuha illa man nasha'u biya'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amul la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu, dan mereka pun berpendapat, berucap, omong-omong dengan teman-temannya atau dengan mbahnya, dadukonya, hadhihi, ini ternak-ternak ini adalah an'amun, beberapa ternak, dan itu adalah apa, wakarsun, dan sawah ladang, hijrun yang dilarang, hijrun yang dilarang, layat umwa, tidak boleh makannya, mengonsumsinya, ila manasa, kecuali yang kami kehendaki. Jadi dia membuat aturan sendiri, ini haram dimakan, ini ada mungkin ternak yang apa, mungkin apa itu, ada sabuknya seperti itu, kadang-kadang ini tidak boleh dimakan kecuali besok untuk sajian atau disembelih untuk apa itu, kurban untuk ini, dan menggawe aturan sendiri lah. Biyamihim, sesuai dengan anggapan mereka, sesuai dengan keyakinan mereka. Ada juga membuat aturan wanamum, dan binatang ternak hurimat, yang diharamkan, durua, dijadikan tunggangan. Jadi kuda ini tidak boleh atau kerbau ini, sapi ini, seperti orang-orang mana Toraja itu membuat aturan sendiri. Jadi saking yakinnya bahwa hewan itu akan membawa berkah, akan membawa apa, keuntungan bagi orang itu. Wanamun, dan binatang-binatang ternak layat Quran semohi alaya, yang tidak boleh disembelih dengan menyebut nama Allah, karena ini untuk sampai seperti itu di Allah diatur, ini tidak boleh disembelih pakai nama, pakai bismillah. Nah, zaman itu hanya untuk membuat pengikutnya atau yang menjadi muridnya merasa itu hanya dusta-dustaan saja, buat-buatan saja. Maka diancam saya bima kanu yaftarun. Orang yang seperti itu akan dibalas oleh Allah dengan apa yang mereka dustakan. Jadi kita tidak boleh dusta-dusta, karena dusta itu akan membawa ke kejahatan. Orang dusta pasti jahat, tidak ada orang dusta tidak jahat. Dusta yang punya motif loh. Kita ini, pokoknya orang dusta itu mesti punya motif kejahatan. Itu kata Nabi, iyyakum wal kadhiba, jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila fujur. Karena dusta itu sumber daripada kejahatan. Mbah jahat kecil, mbah jahat besar, pasti arah istrinya didustai. Ternyata pergi seminggu jebule kawin di sana, ini kan umpama saja itu. Ada lagi ini dana untuk fakir miskin, jebule dipakai untuk partainya. Ini kan namanya dusta. Pokoknya dusta itu pasti jahat, tidak ada dusta yang baik. Maka Islam dilarang berbuat jahat, karena jahat itu akan membawa ke neraka. Dan orang wama yalul rajul, dan seseorang tidak akan berhenti dusta sehingga sampai dia mendapat label apa Pak? Orang yang suka dusta labelnya apa? Pak Mas Yanto, labelnya pendusta. Pendusta. Sampai di depan Allah dia kadzdzab, menjadi kadzab seperti Musailimah al-kadzdzab. Maka dari itu sekali lagi, jadi orang Islam sebaiknya seharusnya ikuti Nabi, sidik, selalu jujur, tidak pernah dusta. Usahakan agar kita tidak suka dusta, insya Allah. Tapi kalau dusta hanya guyon terus dikandake ya ora apa-apa. Dusta dengan anak istrinya, dengan keluarganya, tapi hanya dari bumbu-bumbu
bicara tapi tidak mendusta yang menuju ke pengkhianatan. Itu siapa nama doro kena apa Pak? Doro kena sembodo. Napa Pak? Ya. Doro kena sembodo. Jadi mung kanggo ora kanggo sungguh-sungguh tapi hanya untuk curhatan saja. Itu tidak apa-apa. Nabi sendiri kan pernah situ curhat. Maksudnya mengatakan pada seorang penyapu, dan saya sampai kemarin, penyapu masjid, wanita tua nyapu masjid. Bu, jenengan kok rajin sekali. Nggih kepengin mlebu swarga. Jenengan ngerti nek wong tua itu ra iso mlebu swarga. Nangis jempleng. Ya Gusti tak rewangi kangelane ngene ra iso mlebu swarga. Lho kok ngoten. Ngeten lho Bu. Jangan senajan saiki tuwa, besok nek mlebu swarga malah perawan ting-ting, wah bungae ra jamak diarani bakal malah perawan kan seneng langsung arep ngerangkul Nabi jangan bukan muhrim terus saya. Itu sampai seperti itu namanya doro sembodo. Nabi dusta karo wong mung kanggo guyonan, tapi nak sungguhan tetap tidak boleh. Demikian yang perlu kita perhatikan bahwa jamaah, kalau ada pembacaan hadis atau Quran, jangan sholat sunat. Kelihatan kontras. Sholat sunat dengan bacaan hadis atau bacaan Quran itu nilainya lebih tinggi bacaan Quran dan hadis. Namun orang yang sedang baca Quran kok ada orang sholat, ya yang baca Quran itu direndahkan supaya tidak mengganggu yang sholat. Maka sebaiknya kami hanya menghimbau kalau pas ada bacaan hadis walaupun dengan kagungan kepentingan di rumah tidak usah sholat di masjid saja, pulang. Sehingga tidak kontras. Ilmu ini lebih tinggi daripada sholat sunat. Hadis Quran itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunat. Jadi nak jenengan Arab sholat sunat, ya udah saya sholat sunat di masjid di rumah. Lah aku sholat ngentut, ya serasa sholat sunat umpama saja. Jadi ini harus dipahami nilai-nilai ibadah itu seperti itu. Maka ada kata Nabi, Abdul sholat mar'i fi baiti. Seutama sholat seorang itu di rumahnya kecuali wajib. Jadi sholat sunat itu kita lebih bagus di rumah. Sehingga ada imbauan yazinu atau nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Hias-hiasilah, sinarilah rumahmu itu dengan sholat dan baca Quran. Itu petunjuk Nabi bagi kita semua. Jangan sampai rumah menjadi rumah tidak pernah digunakan sholat, khususnya sholat sunat. Semoga ada manfaatnya karena waktunya sudah duha. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.